sampai 3 ya. Teriak yang kencang. 1, 2, 3. Iya. Tersengat kayak Iya, kecekek gitu. Kesendat dia kayak nggak bisa lepas ya. Ini Mas Haris Saya buang-buang aja minta nih. air kembang. Air bunga. Air bunga. Ya mau gimana ya. Kadang Iya, seseorang tidak bisa mengungkapkan secara verbal apa yang terjadi sesungguhnya di hidup dia. Jadi ya saya memaklumi bahwa orang-orang tersebut memang mungkin ada masalah di dalamnya, tapi tidak pandai dalam bertutur kata atau memverbalkan dalam bentuk Kalimat, kalimat kata-kata. dan kosakata seperti itu. Iya. Dan tampaknya dia diam seperti ini separuhnya dihuni oleh pocong, tapi 70%-nya itu Mas Haris sendiri, 30%-nya pocong. Udah. Saya melihat mungkin Mas Haris waktu kecil juga dibully, dihantui oleh cemooh-cemooh kayak miskin lo, ini lo, Jadi itu dia trauma sendiri. iya, ini itu gitu. Lo nggak jago ini, lo nggak jago itu. Akhirnya jadi trauma sendiri dan berujung perubahan perilaku karakter. Tidak bisa verbal dengan baik. Tapi saya nangkep otak dia sih. Yang saya pikirin dia itu dia udah nyesel banget sih. Iya. Datang ke sini tujuannya Itu apa? tujuannya Iya. sebenarnya Ingin tadi keluar mau dari lepas. masalah Iya, ini kan. arwah. Ini aja mulai dari sini Mas. Ini coba deh, taruh sini deh. Taruh di sini. Ini juga. Berantakin aja semuanya. Dibanting aja, dibuang, dipecahin di Dibanting. sini. Bisa nggak? Ke tempat air Sambil tadi. teriak. Dengan harapan itu udah nggak ada lagi. Mas harus Banting lupain itu sampai semua hancur. gitu. Ini. Iya. Bener-bener yang lepas aja, lepasin gitu. Banting Jangan aja, jangan banting ganggu ke lagi bawah. gitu. Iya, dibanting ke bawah. Oke. Baiklah. Hati-hati loh Kak. Oke. Mas Haris tangannya agak majuan deh. Terus cuci muka pakai ini. Ininya dibuka dulu aja. Diturunin. Turunin aja. Nggak apa nanti kita blur nggak kita tayangin ke mukanya. Ke muka. Ya biar yang penting semuanya. Kenain aja ke wajahnya. Ke muka semuanya tuh. Agak mulai sini. Jadi Mas Haris, kapan terakhir ke dukun-dukun gitu? Tahun kemarin. Tahun kemarin. ada tisu gak? Mungkin dia butuh tisu. Perih ya? Tisu kering. Alisnya hilang ntar, hati-hati. Oh iya benar. Terakhir ke dukun Nanti gue ya. buat apa? Serius? Bilang arwah. Hah? Arwah yang di dalam tubuh. Tuh, kamu usap sebelah. Janganlah. Mas Haris tadi bilang ke dukun terakhir adalah untuk menghilangkan arwah-arwah yang ada di dalam dirinya Mas Haris. Kita tanya ya sama Roy ya. Sebenarnya ada nggak sih Roy? Apanya? Ada arwah yang memang mendiami tubuhnya Mas Haris ini? Tadinya memang ada kok. Kalau nggak ada nggak mungkin dia kayak ditarik-tarik nggak jelas gitu. Iya. Sebenarnya dia lebih banyak bengong dan gampang dimasukin sih. Karena sering kosong aja. Iya. Dan saya ngelihat dalam vision saya dia suka mukul-mukul kepala dia sendiri. Dia nggak punya temen yang bener-bener temen sih sebenarnya kalau saya lihat. Iya. Mas Haris, kalau Gitu, perginya ke dukun terus, temennya jadi yang begini-begini Mas. Tapi kalau datangnya ketemu ke
perlu bersosial ya. Nah, kan banyak ya kelompok-kelompok sosial ya. Ada mungkin di rumahnya, mungkin anak muda, atau ikut komunitas tertentu. Itu akan membuat Mas Haris ketemu dengan orang-orang baru yang justru bisa membawa ke arah kebaikan gitu. Kamu ngeliatnya gimana Mas Haris, Roy? Ya pergi ke tempat-tempat yang rame, pergi ke mall gitu, jangan perginya ke dukun. Oke. Kayak gitu, pergi ke tempat yang hidup gitu. Live music, enjoy. Ya. Ada yang mau disampaikan gak, Sri? Yang tadi ya, takut banget kan, soalnya kasihan hampir mencelakakan juga kan di sini penonton gitu. Berarti balik dari sini harus benar-benar dengan keyakinan yang satu gitu ya, mau keluar dari hal-hal mistis, Mas juga dibantu dengan doa, sholat. Itu sih yang paling penting ya. Mempertajam lagi gitu loh keyakinannya. Jangan musyrik ya, percaya sama dukun bisa nanti cinta lagi atau apa. Tinggalilah Mas gitu. Kasihan juga tadi kan katanya sekarang juga pacarnya gitu ya. Kayak kasihan stres, dia. pengaruhnya banyak Mas gitu. Nanti takutnya Mas udah menikah ke anak lagi. Gitu. Jadi berpikirnya lebih baik lagi deh. Kalau emang dia menyakiti Mas Haris, dia jalan sama orang lain, emang bukan dia yang terbaik kali buat Mas Haris. Betul. Ya kan? Masih banyak lah gitu kan. Orang yang mau sayang tulus. Mas Haris, kami harap yang terbaik ya buat Mas Haris. Jangan pernah kedukun lagi, menggunakan hal mistis untuk mendapatkan tujuan, apalagi mendapatkan cinta karena pelet atau dukun. Makasih Mas Haris, selamat malam. Terima kasih Mas. Hanya perasaan menyesal yang mampu mengubah keadaan lebih baik. Agar kita sadar setiap perbuatan yang dilakukan ada sebab dan akibat. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku diteror oleh sosok gaib setelah melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Naufal. Selamat malam Mas Naufal. Malam, Ada yang mau diceritakan? sedikit. Silakan. Dulu susah sekali. Lalu? Memang benar-benar jadi orang susah. Dihina orang. Dicaci maki. Saya udah nggak ada muka dulu. Dalam tidur, tiba-tiba saya dapat mimpi. Setelah itu, langsung saya ikut persunggian. Mimpinya apa ya? Saya dibawa ke goa. Lalu di situ saya bersemedi. Setelah itu, ada sosok gaib yang menghampiri saya. Apa bentuknya? Perempuan. Dia cantik. Terus? Iya. Setelah itu berubah nasib saya. Jadi lebih baik? Jadi lebih baik, bersyukur. Oke. Maaf, saya mau tanya lagi. Setelah mimpi terus melakukan pesugihan? Ya, Dalam mimpi atau melakukan sesuatu di luar mimpi, dalam kondisi sadar? langsung melakukan sesuatu di Apa luar. itu? Ya, saya pergi ke gua itu. Om, didatengin tempat yang dalam Saya mimpi datangi. itu? Bisa langsung tahu ya Mas ya? Ya, Kebayang Iya, tempatnya kebayang, langsung ya tahu. berarti? Bayang. Pernah lihat Ada di di mimpinya. mimpinya. Ya, Dan apa yang dalam mimpi dilakukan ya, secara nyata? ya, Dan bener ada yang datang? benar. Setelah itu, dia terus menghampiri saya. Sampai-sampai memang saya sudah kayak suami istri sama dia. Maksudnya? Ya, saya tidur sama dia. Melakukan hubungan suami istri? Ya, Berarti sosoknya ada ya? Kayak real ya? Kayak manusia? iya, dia
Dia cantik. Em, Tunggu. kenapa Mas? Saya minta 5 lilin. 5 lilin? Iya, Untuk mau dipanggil maksudnya? enggak. Pacar saya datang. Iya kan mau datang tuh. Itu dia sudah ada. Udah ada pacarnya yang barusan kita ada. Boleh saya minta? Sebentar. Lilin ya. 5. 5 lilin. Harus 5 ya? Oke. Ini 5 lilin. Apa lagi? Lu pergi. Lu Hah? pergi. Tunggu dulu. Tar. Mas, Enggak, dia mau duduk di sana. geser lu pergi. aja, geser aja, geser aja. Geser aja. Yang berhak untuk melakukan itu bukannya Gak bisa. Mas Noval. Saya minta dia pergi. Iya, oke. Dia nggak mau didekatin dia. Lu pergi. Enggak. Mas Noval, kami nggak mengizinkan itu, Mas Noval. Dia baik-baik aja loh. Lu pergi. Pergi. Jangan dekat dia. Pergi. Geser aja. Dia nggak mau dekatin lu. Ikutin. Iya, Lu pergi. biar aja, ikutin aja. Ikutin aja. Udah, yang penting dia tenang. Yang penting tenang ya, Mas Noval yang penting tenang. Iya. Ya? Ya. Tenang ya penonton. Ya, pasti pada takut lah kak. Iya, pasti. Jangan sampai nyakitin aja penonton Mustafa. Itu Oke. yang mau lepas. Udah cukup ya Mas Noval ya? Cukup. Ayo sini dulu ya. Geser dulu deh, saya takut nanti malah kenapa-napa. Masnya biar aja di sini. Sini dulu ya. Nanti kau kembali Oke. lagi. Ya. Tujuannya. Itu pacarnya ada di situ sekarang. Iya. Iya. Ada Iya. di situ. Ada. Maksudnya Mustafa kesini mau apa ya Mustafa? Tujuannya mau gimana? Jadi setelah saya sukses, saya memang berniat tidak melakukan persugihan lagi. Oke. Tapi saya dia terlalu ngikutin saya terus, Sosoknya nggak mau lepas. nggak mau lepas. Baik. Udah sayang kan? Itu udah, dia, udah, bisa udah jadi. lama Jadi juga kayak udah ya. terikat juga. Udah. Mudah-mudahan malam hari ini Noval ikatan juga. itu bisa lepas ya Mas ya. Iya. Ya, Mas Noval bisa kembali normal tanpa menggunakan pesugihan dan juga menggunakan sosok gaib. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya Mas. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Noval terlahir dengan tanggal 14 Desember 1989. Mendiami rumah dengan nomor 41. Sosok yang memiliki karakter penyendiri dan selalu berpikiran negatif. Saya melihat dari mata batin saya adanya aura yang sangat hitam dari masa lalunya. Rasa takut, depresi, dan juga hinaan dari orang lain yang membuat masa lalunya penuh dengan kegelapan. Saya melihat adanya sosok yang terus berada di dekatnya. Sosok ini muncul karena perbuatannya menggunakan ilmu hitam. Saya melihat sosok perempuan bersisik berbadan ular. Siluman ular. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan duduk semua. Terima kasih. Kasih. Mas Noval dengan tanggal lahir 14 bulan 12
1989 dan nomor rumah 41. Betul. Mas Noval waktu itu kondisinya terpuruk sebenarnya secara perekonomian, sering dihina, sering diremehkan. Tapi ada satu malam dia bermimpi melakukan ritual di sebuah goa, bertemu dengan sosok perempuan. Lalu mimpi itu diikuti menjadi kenyataan. Berangkat ke goa yang ada dalam mimpi, lalu benar-benar ketemu dengan sosok perempuan itu. Dan setelah hari itu, perempuan yang ditemuinya selalu mengikuti. Tapi kondisi perekonomiannya membaik. Dan sekarang seperti sudah sebagai suami istri dengan sosok gaib misterius itu. Saya tiba-tiba ya punya perasaan gak enak gitu. Saya ngelihat perempuan, tapi badannya ular. Mohon maaf ya, saya harus ngomong apa adanya. Itu yang dilihat sama Mas Noval, badannya sama atau dia sebenarnya bisa berubah bentuk nih? Mas Noval ngelihatnya kayak seperti ular nggak badannya? Ular manusia. Oh iya. Bentuknya seperti apa? Ular. Kepalanya manusia, Kepalanya cantik, manusia. badannya ular gitu. Aduh. Oke. Tapi tujuannya adalah untuk punya hidup normal kan ya? Lepas dari semua pesugihan-pesugihannya dan mau lepas dari sosok perempuan yang badannya ular itu kan? Betul. Oke. Dia kayak perempuannya seperti kayak tangannya tuh seperti Bersedekap gitu? Ya, ya bersemedi gitu ya. Apa ya? gitu. Doa Bukan gitu. bersedekap, apa namanya? Iya berdoa. Ular. Ingin hidup normal ya Mas ya? Saya mau tanya ini Mas Noval. Waktu di goa sampai akhirnya didatangi oleh sosok perempuan yang berbadan ular ini. Ritualnya seperti apa sih? Biasa aja bawa makanan-makanan, Makanan apa tuh? pisang, terus empal, Mentah. entah. Memang diminta sebelumnya di mimpi dikasih tahu ini, bawa ini, bawa Iya. ini gitu ya Mas. Ya. Tadi Mohon maaf sama ya. lilin itu 5 lilin, kenapa 5 lilin Mas? Oh, masukkan. Masukkan tuh. Roy, makanya melotot Roy. Awas, awas, Astrid. Tolongin Om. Aduh. Aduh. Kak. Roy. Duduk. Wow. Wow. Dia kenapa Roy? Saya minta garam kasar. Kesakitan loh. Iya, kasihan. Kak. Awas Roy. Kamu menjauh ya. Itunya tuh jatuh. Itunya. Jangan Om, please. Udah. Itunya. Wah, Silakan lo. garamnya mana ya? Apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Asal jangan kakak. Awas. Ada air gitu kasih air. Saya minta garam. Garam dari Garam, pakai air. Gak usah garam aja. Enggak tenaganya dia.